Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramadhania dengan NIM 2122311137 dengan kelas B, yaitu dengan prodi Ilmu Komputer. Yang dimana yang terhormat yaitu kepada Bapak dosen Pak Rahmat Karim yang saya hormati serta beserta jajarannya. Baik, di sini kita akan lanjutkan aja bagian presentasi review jurnal yaitu dengan berjudul metode data mining. Nah, sebelum saya akan melanjutkan ke pembahasan, saya akan menjelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan metode data mining. Nah, jadi metode data mining itu merupakan suatu kegiatan yang dimana kita melakukan dengan tujuan menemukan pola atau informasi penting yang ada pada data yang disimpan di dalam database, yang dimana database ini menyimpan yang besar berisi data numerik ataupun non-numerik yang diolah untuk menghasilkan suatu yang dapat digunakan oleh perusahaan. Contohnya, berupa proses data mining yang dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yaitu KDD, CRISP, DM, SEMA, dan lain-lain. Nah, baik, langsung aja kita masuk ke pembahasannya yang dimana saya mengambil metode data mining ini berupa seleksi calon mahasiswa pada penerimaan mahasiswa baru di Universitas Pamulang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa saya mengambil penjelasan ini, hasil review ini, karena menurut saya di Universitas Pamulang ini dia berusaha untuk memberikan pendidikan tinggi dengan biaya yang terjangkau oleh kalangan bawah. Tetapi mahasiswa ini banyak yang keluar dari tiap semester sehingga menyebabkan rasio jumlah mahasiswa baru dengan jumlah yang lulus dan tidak seimbang. Nah, selain itu, banyak mahasiswa tidak lulus tepat waktu. Hal ini akan mengakibatkan rasio dosen dan mahasiswa ini tidak seimbang. Nah, nanti kedua hal ini mengurangi penilaian tuh. Nah, pada saat akreditas. Nah, nanti penyebabnya itu akan keluarnya mahasiswa tanpa menyelesaikan pendidikan ataupun tidak menyelesaikan pendidikannya dengan tepat waktu belum dapat dideteksi dengan sistem seleksi pada saat ini. Nah, nanti teknik data mining ini dan machine learning-nya ini kita nanti dapat kita gunakan untuk yang dimana memprediksi berdasarkan data-data yang saya sebutkan tadi. Nah, yang dimana kita memasuki bagian pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini kita sudah lihat nih, pendidikan tinggi di Indonesia ini kan telah mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Nah, nanti pada saat ini mencapai 398 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Nah, peningkatan ini pun juga terjadi pada jumlah pendaftaran di perguruan tinggi. Nah, peningkatannya ini kita harus imbangi dengan strategi seleksi penerimaan mahasiswa yang baik agar kita dapat mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas. Nah, karena daya tampung dan tingkat kelulusan itu merupakan penting dalam pengambilan keputusan, nah mahasiswa yang berkualitas itu bukan hanya untuk memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, nah tetapi juga harus dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Nah, kita langsung aja masuk bagian tujuan penelitian. Nah, jadi tujuan penelitian yang kita ketahui ini, jadi data mining dan machine learning ini, nah nanti kita dapat menggunakan untuk memprediksi yaitu berdasarkan dengan data-data masa lalu. Yang dimana data mining ini adalah proses untuk menemukan pola yang berguna dan kecenderungan di dalam kumpulan data yang besar. Nah, dari sumber lain ini, data mining itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan pembersihan, pengolahan analisis, dan memperoleh wawasan yang berguna dari data. Nah, yang dimana salah satu metode yang dapat kita gunakan ini untuk memprediksi adalah salah satu klarifikasi tugas dari klarifikasi. Yang dimana adalah kita memprediksi keluaran variabel atau kelas yang dimana bernilai kategorikal atau polinomial
pada metode tersebut. Nah, nanti di dalamnya itu ada berupa metode yang digunakan untuk memprediksi calon mahasiswa ke dalam kelompok lulus tepat waktu atau tidak tepat waktu yang berdasarkan data-data ketika mendaftarkan diri. Nah, nanti banyak metode data mining juga yang kita dapatkan nih, yang dapat kita bisa terapkan untuk klarifikasi nanti. Nah, di bagian tujuan ini juga kita mendapatkan sebuah algoritma klarifikasi. Algoritma itu yaitu berupa langkah-langkah klarifikasi yang populer yang dimana decision trees-nya, neural network-nya, dan naive Bayes-nya, dan algoritma genetiknya. Nah, di bagian tujuan penelitian tadi itu juga kita bisa meneliti penelitian yang terkait itu apa saja sih. Nah, jadi penelitian terkait itu berupa kinerja mahasiswa yang banyak dilakukan dan dipublikasikan. Nah, nanti kerja mahasiswa yang teliti menyangkut prediksi, ketepatan waktu lulus, prediksi dropout, dan lain-lain. Nah, nanti sebelumnya kita akan melakukan penelitian yang perlu kita lakukan berupa kajian terhadap penelitian sebelumnya. Nah, nanti kita akan mengetahui tuh metode data maupun model yang sudah pernah digunakan dalam kajian penelitian sebelumnya. Nah, nanti di situ akan ditunjukkan tuh untuk mengetahui state of the art tentang penelitian prediksi dropout-nya dan prediksi ketepatan waktu lulus menggunakan data mining. Nah, nanti itu ada penelitian yang kita lakukan tuh yang dimana akan dinyatakan bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi lembaga pendidikan itu adalah mengurangi jumlah peserta didik yang dimana jumlah peserta didik yang putus studi menjadi indikasi kinerja akademik dan manajemen pendaftaran. Nah, nanti hal ini akan menyebabkan lembaga lebih berfokus tuh pada kekuatan siswa daripada kualitas pendidikan. Nah, nanti pada penelitian ini pun juga kita akan diterapkan sebuah aplikasi data mining untuk menghasilkan model prediktif untuk pengolahan mahasiswa putus studi sehingga dapat diketahui yang di bagian mana mahasiswa ini perlu mendapatkan dukungan yang lebih. Nah, nanti alhasil penelitian ini akan menunjukkan bahwa algoritma mesin pembelajaran ini mampu membangun model prediksi. Nah, nanti secara efektif itu dari siswa putus sekolah yang ada, nah nanti pada penelitian ini akan dilakukan tuh dan dinyatakan bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pendidikan tinggi ini saat ini yaitu memprediksi jalur akademik siswa. Nah, nanti yang dimana banyak sistem pendidikan tinggi ini tidak mampu mendeteksi populasi siswa yang cenderung karena kekurangan metode intelijen untuk menggunakan informasi. Nah, dari bimbingan dari sistem universitas Pamulang tersebut ini, nah nanti kita untuk mengklarifikasikan ini kita harus memprediksi yang dimana siswa yang putus sekolah ini kita usulkan tuh di dua pengklasifikasi yang berbeda. Yang pertama ada decision tree atau DT dan yang kedua adalah naive Bayes. Dan di situ akan kita melatih datasetnya yang dikumpulkan kemudian diuji dengan 10-fold cross validation. Nah, nanti hasilnya ini menunjukkan bahwa akurasi dari decision tree ini mencapai kira-kira ada 98,14. Nah, nanti sedangkan NB ini kita akan mencapai perkiraan 96,86%. Nah, langsung aja kita masuk ke bagian metode-metode penelitiannya nih. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian metode-metode penelitiannya ini juga kita mengkedepankan kuantitatif penelitiannya ini nanti akan bertujuan tuh untuk mencapai pemahaman tentang bagaimana sesuatu dikonstruksi. Nah, nanti bagaimana dibangun atau bagaimana cara kinerjanya. Nah, dalam penelitian kuantitatif umumnya nanti akan didorong oleh hipotesis yang dirumuskan dan diuji secara ketat dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa hipotesisnya ini salah. Oleh karena itu, salah satu upayanya adalah menyalahkan hipotesis dan jika hipotesis tahan uji.
Nah, nanti maka akan dianggapkan menyalahkan hipotesis, dan jika hipotesis tahan uji, maka akan dianggap benar. Setelah terbukti sebaiknya, aspek kuantitatif ini adalah untuk menekankan bahwa mengukur merupakan dasar karena memberikan hubungan antara observasi dan formulasi model. Nah, teori yang memberikan di mana hubungan antara observasi dan formalisasi model. Dan nanti hasil dari penelitian kuantitatif ini akan mengembangkan model, teori, dan hipotesis yang terkait dengan fenomena alam, yang dimana metode yang digunakan pada penelitian ini adalah eksperimen. Penelitian eksperimen ini nanti akan mencakup investigasi hubungan dengan sebab akibat menggunakan pengujian yang dikontrol sendiri. Baik, di sini juga sudah kita lihat langsung contoh tahapannya, yang dimana tahapan-tahapan ini kita mengikuti aturan-aturan pada metodologi, yang dimana tahapan pertama yaitu kita dapat mengumpulkan data. Di sini sudah tergambar sebuah algoritmanya, yaitu pertama mengumpulkan data. Setelah itu kita akan lanjut mengambil pengolahan di awalnya data, di mana awal data ini akan terdapat sebuah model yang diusulkan dan dilanjutkan dengan eksperimen dan pengujian model dan evaluasi serta validasi. Ada lagi nih pengumpulan data. Nah, data yang digunakan itu adalah data primer, yaitu data yang dapat dilangsungkan oleh objek penelitian dengan melalui hasil pengamatan lapangan dan wawancara. Nah, data-data yang dikumpulkan adalah data-data alumni dan mahasiswa studi lebih dari 4 tahun atau 8 semester. Nah, dari Prodi Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang ini, nanti data yang dikumpulkan dari berkas-berkas mahasiswa yang telah lulus yang diperoleh dari tata usaha, yang dimana program studi Teknik Informatika Universitas Pamulang, yang dimana nanti akan dispesifikasikan dataset kelulusan mahasiswa yang telah dikumpulkan dan ditunjukkan pada tabel 1 tadi. Seperti ini contohnya. Adapun bagian contohnya ini ada jenis kelamin, jurusan, matematika, Inggris, Indonesia, dan status. Ini nama-nama atributnya, yang dimana nanti ada keterangannya seperti yang kita lihat pada contoh di layar ini. Ini pun juga ada spesifikasi dataset, yang dimana akan digunakan penelitian dengan cara menganalisa model yang diusulkan dengan menerapkan pada dataset ketepatan waktu kelulusan mahasiswa, yang dimana spesifikasi dan atribut dataset hasil dari transformasi dataset ketepatan waktu kelulusan mahasiswa yang ditunjukkan pada label 2. Dan di sini juga ada perancangan penelitian. Kita sudah lihat sama-sama di sini kerangka penelitiannya, yang dimana di sini sudah tergambar dataset. Bagian sini sudah terdapat dataset seperti ini, yang dimana kita sudah melihat ada training data. Nah, training data itu seperti ini, yang dimana ada fault cross validation, yang dimana ini sudah tergambar beberapa algoritma kerangka kerja penelitian. Baik, langsung aja kita masuk, dan hasil pembahasannya ini adalah pada penelitian ini nanti kita akan melakukan eksperimen dengan menggunakan komputer untuk melakukan proses perhitungan terhadap model yang diusulkan. Nah, nanti perangkat lunak ini yang akan digunakan untuk menerapkan model ini akan diusulkan digunakan dengan menggunakan RapidMiner Studio 6.0.001 Starter Edition. Nah, nanti berupa kesimpulannya, yaitu nanti metode data mining ini adalah penerapan yang dimana nanti dalam pengumpulan data ini yang mestinya didefinisikan adalah suatu model interaksi antara pelajar
dan sistem bertujuan untuk uh, ketetapan data. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.